Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kewajiban pastinya kita sebagai manusia yang senantiasa diberikan estafeta kenikmatan oleh Allah setiap harinya, bahkan setiap waktunya. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan itu semua kepada seluruh hambanya. Maka perlunya kita tafakkur, perlunya kita juga tasyakkur, berfikir dan bersyukur atas segala limpahan curahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah dan diberikan juga kesehatan. Maka dua hal ini yang senantiasa harus kita ingat, tafakkuri. Tanpa dua hal ini, manusia tidak ada apa-apa. Tidak bisa beraktivitas dengan setiap harinya. Mengapa? Kadang ada orang yang diberikan kesehatan, tapi tidak sempat melaksanakan ibadah dengan tenang. Sibuk dengan dunianya. Dia sehat. Banyak orang yang seperti itu. Sehat fisiknya. Kita lihat di luar sana banyak. Tapi yang melaksanakan ibadah, yang memenuhi panggilannya, berapa persen dari sekian juta manusia. Nah, ini kesempatan. Mereka sehat tapi dalam keadaan tidak sempat. Dan sebaliknya, ada orang yang diberikan kesempatan tapi dia punya keinginan untuk beribadah tapi dalam kondisi tidak sehat. Maka banyak juga terjadi. Maka kita harus syukuri minimal kesempatan yang diberikan oleh Allah dan juga kesehatan. Maka dalam satu riwayat dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua hal, kata Nabi, yang dua hal itu kadang menipu. Sehingga mereka lalai terhadap dua hal tersebut. Apa itu? Satu, as-sihhah. Yang kedua adalah waktu yang kosong. Ya, kesempatan tadi. Banyak orang kita yang diberikan kesehatan, tapi dalam keadaan yang tidak sempat tadi. Maka waspadalah dengan hal itu. Kesehatan dan waktu yang luang. Maka semua ini berhubungan sebetulnya kalau dikerucutkan dengan adanya waktu. Bahkan saking pentingnya waktu, hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saking pentingnya waktu, itu Allah langsung berikan satu surat yang menjelaskan tentang pentingnya, urgensinya waktu dalam kehidupan manusia. Dalam surat Al-Asr di juz 30, Allah dengan jelasnya Allah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 3 ayat saja tapi sudah mewakilkan semuanya, bahwa manusia pasti mempunyai waktu. Tapi pertanyaannya, waktu itu digunakan untuk kemana? Kebaikan atau keburukan? Maka bahkan Allah mengawali dengan wal asr, demi waktu. Wow, di sini wawul qasam. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap insan, setiap yang bernyawa itu mengalami kerugian. Semua mengalami kerugian. Kecuali illalladzina amanu. Allah tutup di ayat terakhir, illalladzina amanu. Mereka yang tidak rugi adalah mereka illalladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat, dan senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa mengontrol dirinya dengan kebenaran-kebenaran dan juga dengan kesabaran. Maka ada satu ibarat yang sebetulnya kita kenal ibarat itu dan menjadi momen sekarang untuk bisa kita mensyukuri segala nikmat Allah. Apa itu? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dengan kalimat ini, dengan kalimat penutup ini dalam ceramah saya subuh pada kali ini, bahwa kita tidak ada yang abadi di dunia ini. Suatu saat akan kembali kepada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Ilahi. Maka mari sama-sama kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah memiliki rasa congkak ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memiliki rasa jumawa sedikit pun. Maka karena setiap orang itu ada masanya. Ada kadang masa di atas, ada juga kadang masa di bawah. Ada kadang Allah berikan kehidupan dan juga kadang nanti suatu saat Allah akan panggil dan Allah matikan. Maka tidak ada makhluk yang bernyawa di muka bumi ini kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hanyalah milik Allah. Dengan kalimat penutup dalam Al-Qur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menjadi kalimat yang pamungkas, yang senantiasa kita ingat setiap ada orang yang wafat, setiap ada orang yang meninggal, bahwa kita ada waktunya. Kalau sudah waktu itu betul-betul datang kepada kita, maka jangan sampai kita menyesal di belakang nantinya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, apabila ada kekurangan datangnya dari min dha'fi nafsi, dari kelemahan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.